Di dalam 2 minggu ini dan minggu depan, kita akan berbicara dalam satu tema besar yang judulnya adalah Hearing God's Heartbeat. Mendengar detak jantungnya Tuhan, mendengar hatinya Tuhan. Saudaraku, betapa Tuhan ingin banget kita datang mendekat kepadanya. Dia ingin menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Dia ingin menjadi Tuhan kita dan kita jadi umatnya. Bahkan pada waktu kita jatuh, kita hidup di dalam dosa. Dia ingin kita berbalik, datang kembali kepadanya. Itulah isi hati Tuhan bagi kita semua. Dan betapa indahnya kalau kita meresponi isi hati Tuhan itu. Amin. Dan di dalam perspektif itu, di dalam perspektif betapa hatinya ingin kita berbalik, kita kembali kepada Dia. Saudara, hari ini kita masuk ke satu tema yang saya beri judul The Cost of Rejecting God. Harga yang harus dibayar karena menolak Tuhan. Karena somehow, di satu sisi Dia begitu ingin kita datang kepada Dia, kita mendekat kepada Dia. Tetapi somehow manusia ini cenderung hidup untuk menolak Tuhan. Bahkan yang sedih buat kita semua sebetulnya, mungkin kita sadari atau tidak, mungkin saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Tetapi kalau kita berbicara menolak Tuhan, seringkali bukan cuma orang dunia loh yang menolak Tuhan. Bahkan kita orang yang percaya, kita orang yang di dalam Tuhan. Kita yang mengawali kekristenan kita dengan begitu luar biasa, begitu heboh. Begitu jatuh cinta akan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan seringkali sadar tidak sadar kita menolak Tuhan. Kita menolak firman-Nya, kita menolak kebenarannya. Begitu banyak nilai-nilai dunia yang kemudian masuk kepada kita dan kemudian kita setuju, sadar tidak sadar ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kemudian bahkan membuat kita mempertanyakan firman Tuhan. Saudaraku, firman hari ini mau mengatakan, dan ini bukan hanya untuk orang yang belum percaya, bagi setiap kita. Karena nanti kita akan lihat bagaimana teguran ini diberikan kepada umatnya Tuhan. Yaitu selalu ada harga yang harus dibayar dari menolak Tuhan dan firman-Nya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang dunia, saudara. Nah, kita langsung aja ya. Dua minggu ini firman-Nya dari kitab Amos. Amos ini orang biasa by the way, bukan nabi dia sebetulnya. Amos adalah peternak di daerah Yehuda. Tinggalnya di daerah Yehuda, tapi somehow dia diutus Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Israel, kerajaan Israel. Jadi Amos ini hidup di zaman Israel yang udah terbagi dua. Kerajaan Israel di atas, kerajaan Yehuda di bawah. Dan sebenarnya Amos itu lahir dan tinggal di Yehuda di bawah. Tetapi dia dapat message Tuhan untuk menyampaikan firman kepada orang-orang di kerajaan Israel ini, saudaraku. Dan pada waktu Amos melakukannya, pada waktu di zaman Amos ini, saudara, sebetulnya kerajaan Israel lagi dalam keadaan yang begitu baik secara fisik. Kelihatannya, kaya, berkelimpahan, megah. Begitu banyak bangunan-bangunan indah pada waktu itu. Amos hidup di zaman rajanya waktu itu namanya Raja Yerobeam II. Tetapi di balik kemewahan, di balik kemakmuran yang terjadi di dalam bangsa Israel pada waktu itu. Mereka secara jadi di balik itu mereka hidup di dalam dosa yang juga luar biasa. Betapa banyak dari kita berpikir kalau kita makmur, kita berkelimpahan artinya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Belum tentu. Dan ini contoh yang betul-betul diperlihatkan betapa waktu itu Israel lagi jaya-jayanya, lagi makmur, lagi berkelimpahan. Tapi di balik itu mereka hidup di dalam dosa yang luar biasa, saudara. Mereka menindas orang miskin dan lemah, mereka hidup di dalam imoralitas, mereka hidup di dalam sinkretisme, menyembah berhala. Sinkretisme itu artinya, saudara, mereka menyembah Allah tapi menyembah Allah lain juga. Mereka menaati firman Tuhan tapi juga mereka hidup di dalam tradisi yang melawan firman Tuhan juga. Dicampur aja dijadiin satu. Mereka hidup di dalam dosa seperti itu. Menindas orang miskin lemah, imoralitas, menyembah berhala. Dan mereka menolak. Tidak berpegang kepada firman Tuhan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Tuhan sayang.
kepada umatnya ini. Itu kenapa dia kirim Amos untuk berbicara kepada kerajaan Israel. Saya kurang begitu mengerti. Pak Petra waktu kebaktian pertama khotbah juga luar biasa. Saudara juga perlu dengar khotbah Pak Petra di kebaktian pertama. Kenapa? Karena itu dia di Yehudanya tuh di bagian bawah di Tekoa. Tekoa tinggal di bawah. Dan dia harus pergi jauh ke atas sampai ke Betel. Karena disitulah pusat penyembahan berhalanya Israel pada waktu itu. Jauh dia harus jalan. Kenapa Tuhan pilih Amos? Orang biasa pula dia, peternak biasa. Ada kemungkinan saya pikir pada waktu itu begitu jahatnya secara tidak bukan di permukaan, karena di permukaannya baik-baik aja semua. Tapi begitu jahatnya mungkin sehingga tidak ada nabi yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan orang Israel pada waktu itu. Sehingga harus dari bawah dan harus orang biasa, peternak biasa yang Tuhan kirim, yang somehow dia mau taat, dia mau jalan, jadi dia dikirim. Nah itulah latar belakangnya saudara. Kitab Amos pasal 3 yang akan kita baca ini. Jadi di balik kesejahteraan, di balik kemakmuran orang Israel yang luar biasa, mereka hidup tinggal di dalam dosa yang juga luar biasa. Amos 3. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel. Tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Jadi ini firman Tuhannya untuk orang Israel, untuk umat Tuhan. Bisakah kita mengerti? Di luar orang Israel banyak orang fasik. Ada orang Ethiopia, ada orang Moab, ada orang Mesir. Dan ini orang-orang fasik yang juga mereka sih pantas. Pantas mereka dihukum. Dan mereka ya wajarlah mereka hidup di luar Tuhan, melanggar Tuhan. Gitu ya. Tetapi ini firmannya bukan untuk orang yang di luar itu loh. Walaupun orang Mesir, orang Ethiopia, orang-orang Moab juga ada penghakiman tersendiri Tuhan buat mereka. Karena mereka fasik, mereka jahat. Tetapi ini firman ditujukan kepada umat Tuhan. Umat Tuhan nih. Gitu. Ya kan? Karena dikatakan kepada segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Jadi betapa Tuhan mengasihi orang Israel. Betapa Tuhan punya hati kepada orang Israel. Sehingga dia melihat penderitaan orang Israel di Mesir. Dan dia membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Betapa berharganya orang Israel itu buat Tuhan pada waktu itu. Inilah umatnya Tuhan. Dan kepada orang ini Tuhan berfirman. Dan ayat 2 katakan begini. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Wow, luar biasa gak tuh? Nah ayat 2 ini nanti kita bicara lebih detail. Tetapi hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Oh bentar, saya kelewatan saudara. Kalau saudara baca ayat pertama, saudara lihat kata-katanya gini. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan. Tuhannya itu bukan T huruf besar, U, H, A, N-nya huruf kecil. Enggak, kalau saudara perhatikan Tuhannya ini semuanya huruf besar. Betul ya? Dan ini bukan salah cetak. Dan ini bukan artinya tidak punya tujuan. Tapi perhatikan ini. Tuhannya huruf besar semua. Begitu. Nah, kita kembali ke ayat 2. Tuhan berkata begini. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Lucu gak ini? Berlawanan gak? Jadi di satu sisi dia mengatakan. Kamu ini loh yang kau kenal dari segenap kaum di muka bumi. Gitu. Tapi kemudian embel-embelnya. Sebab itu aku memberkati kamu. Bukan. Sebab itu aku akan menjaga kamu. Bukan loh. Betul gak? Kelihatannya kontradiksi ya kata-katanya ya. Tapi itulah kata-katanya. Kamu yang kukenal nih dari segenap kaum di muka bumi. Sebab itu, tapi ternyata sebab itunya aku akan menghukum kamu. Karena segala kesalahanmu. Nah kembali lagi seperti apa yang tadi saya katakan. Tuhannya adalah semua huruf besar. Yang artinya itu adalah Yahweh. Yahweh itu yang menyatakan Allah yang berdaulat, Allah yang membuat ikat janji, Allah yang begitu mengasihi, tetapi dia juga akan menghukum sebagai hakim demi keadilannya. Itu kenapa Yahweh. Betapa banyak kita berpikir Allah itu kasih, dia gak akan menghukum. Salah saudara. Kita cuma bicara mengenai sisi baik dari Tuhan, tapi kita tidak bicara dari sisi betapa dia itu juga hakim loh. Gak main-main loh. Nah itulah dia Allah, Yahweh. Dan kita lanjut ke ayat 2 tadi. Ya kan? Ayat 2 yang kelihatannya kontradiksi yang tadi saya katakan kepada saudara. Di satu sisi dia bilang kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Tetapi karena dikenal kok malah jadi dihukum. Begitu kan? Kita lanjut dulu. Kita lihat ayat 3 sampai ayat 8. Mari kita terusin dulu ya.
Ayat 3, terus dilanjutkan dengan kata-kata ini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat untuknya? Terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Kemudian ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Lalu ayat 8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ayat 3-8, secara khusus ayat 3-6, ini mau menggambarkan, menyatakan ini ada hukum sebab akibat. Artinya ayat-ayat ini mau menyampaikan ada peringatan akan penghukuman yang pasti datang. Dosa yang dihidupi pasti akan diikuti dengan penghukuman Tuhan. Sebab akibat. Kalau ada dosa, akibatnya pasti ada penghukuman. Dan sebagai orang percaya mari kita mengerti ini. Saya tentu bukan bermaksud khotbah ini akan menakut-nakuti saudara. Tapi biarlah khotbah hari ini membuka mata kita. Bahwa kita tidak bisa hidup seenaknya saudara. Karena kita udah ditebus Yesus. Terus kita bisa hidup dalam dosa semau kita. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Terus kita bisa punya berpikiran yang berlawanan dengan firman Tuhan. No. Ada hukum sebab akibat saudaraku. Dosa yang dihidupi sekali lagi pasti akan diikuti dengan penghukuman Tuhan. Karena itu ya. Karena dosa pasti diikuti dengan penghukuman. Karena ini terhadap umatnya, umat kepunyaannya, umat kesayangannya. Makanya dia tidak langsung menghukum. Makanya dia mengirim nabinya. Makanya dia mengirim Amos, bukan nabi itu Amos. Tapi karena dia menyampaikan firman Tuhan, kita bisa anggap dia nabi jadinya, betul ya? Karena itu dia utus Amos untuk memperingatkan umatnya di ayat 7 tadi. Dia kirim Amos untuk memperingatkan umatnya. Hei, kamu pikir kamu makmur? Gitu ya? Terus kamu pikir gak apa-apa? Hei, perhatikan hidupmu lo yang jatuh dalam dosa. Hati-hati lo, kalau kamu terus tinggal di dalam dosa, mati lo, kamu binasa lo, kamu hancur lo, kamu. Jadi dia tidak langsung menghukum, dia bisa langsung menghukum, betul gak? Tapi justru karena ini umat kepunyaannya, dia tidak langsung menghukum. Dia memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Amos. Jadi ini menandakan betapa dia punya kasih yang luar biasa kepada umat pilihannya ini. Dia begitu sabar terhadap umatnya ini, betul saudara? Bahkan kalau saudara perhatikan ayat 8 tadi, kata-katanya adalah singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Saya menginterpretasikan kata-kata singa yang telah mengaum ini sebagai suara firman Tuhan. Firman Tuhan udah berbicara, kuasa, kekuatan firman Tuhan udah berbicara. Jangan diabaikan. Kira-kira gitu. Makanya pakai kata-kata singa telah mengaum. Jangan diabaikan peringatan ini. Kita mengerti, kalau kita ada di dalam satu ruangan, kemudian alarm kebakaran bunyi. Pernah gak saudara alami itu? Saya pernah alami itu, tapi somehow berkali-kali yang saya alami alarmnya bunyi karena korslet. Jadi gak ada apa-apa sebetulnya alarm kebakaran. Tapi bisakah saudara bayangkan kalau betul-betul saudara ada di lantai atas, terus di lantai bawah ada kebakaran, dan kemudian alarmnya jadi bunyi. Terus saudara yang di atas, karena alarm bunyi di seluruh gedung, satu peringatan. Tapi saudara cuekin, ini pasti salah lagi nih, korslet lagi nih. Ini main-main ini. Ini gak serius ini. Saya lagi terlalu sibuk, gak mungkin saya turun ke bawah. Apalagi kalau saudara di atas, waduh, saya berarti mesti turun naik tangga kan. Kalau alarm kebakaran bunyi, kita mesti turun naik tangga. Aduh, males sekali, udah gak usah. Saudara mengabaikan itu. Apa akibatnya kalau itu betulan? Kalau alarm itu adalah alarm betulan? Tidakkah ini berbahaya? Tidakkah ini akan membakar kita juga, saudaraku? Jadi dalam konteks ini Tuhan mengutus nabi-nabi. Tuhan mengutus Amos sebagai alarm rohani. Dan saya rasa, saya percaya karena Tuhan begitu sayang sama saudara, Tuhan akan sedang dan sering mengirim alarm ini kepada saudara juga. Jangan pernah berpikir karena kita sudah di dalam Tuhan aman, sentosa, gak akan macam-macam.
Oh, hati-hati saudara. Kita perlu punya takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh yang alkitabiah bagi kita semua, juga bagi saya. Tuhan mengutus Amos sebagai alarm rohani untuk memperingatkan Israel tentang penghukuman yang akan datang kalau mereka enggak mau bertobat. Nah, saya percaya hari ini juga begitu. Tuhan akan berbicara. Alarmnya terus berbicara kepada kita. Mungkin hari ini juga jadi alarm buat saudara. Melalui firman-Nya, melalui hamba Tuhan, melalui apa aja, melalui teguran Roh Kudus mungkin yang langsung ke dalam hati saudara. Dan jika kita mengabaikan peringatannya, kita akan menanggung akibatnya. Seperti bangsa Israel ini. Nanti kita akan lihat endingnya. Nah, ayat kunci dari Amos 3, ayat 1-8, 1-15 sebetulnya. Kalau satu pasalnya ini. Ayat kuncinya ini bagi saya ini ada di ayat 2. Kembali lagi di ayat yang tadi kelihatannya kontradiksi ini. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi bagian yang pertama, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Menggambarkan betapa spesialnya kan bangsa Israel bagi Tuhan. Dan arti dari kukenal ini, kenal ini, di dalam bahasa aslinya. Berbicara mengenai punya hubungan pribadi yang intim. Penuh kasih. Hidup di dalam ikat janji dengan bangsa Israel. Tuhan buat ikat janji. Hidup dengan ikat janji dengan bangsa Israel. Spesial. Istimewa. Hanya kamu loh yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Begitu spesial Israel di mata Tuhan. Juga kita sebetulnya. Kita ini ditebus Yesus loh. Yesus mati buat kita loh. Betapa spesialnya kita sebetulnya di mata Tuhan. Tuhan mengenal Israel karena Tuhan memilih mereka sebagai umat perjanjiannya. Jadi kata-kata hanya kamu yang kukenal di bumi ini betul-betul merupakan hak istimewa. Betul kan? Hak istimewa bangsa Israel. Karena dikatakan dari semua bangsa di bumi cuma Israel yang dipilih Tuhan untuk memiliki hubungan yang khusus dengannya. Mereka dibebaskan dari Mesir. Mereka diberi hukum Taurat sebagai ikat janjinya dengan Tuhan di Gunung Sinai. Kemudian mereka ditetapkan menjadi umat Tuhan. Betapa ini mencerminkan kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi juga kita tidak bisa berkhotbah cuma mengenai kasih Tuhan yang begitu besar. Karena kasih Tuhan yang begitu besar juga disertai dengan tanggung jawab bagi umatnya. Saudara spesial di mata Tuhan, saudara istimewa di mata Tuhan. Tapi ada tanggung jawab kita juga sebagai umat yang istimewa tersebut, saudara. Hubungan istimewa, satu privilege ini yang dari Tuhan, bukan berarti kebal dari hukuman. Karena selanjutnya kan ayat 2 bilang begitu. Makanya ini tidak kontradiksi ayatnya. Justru karena kamu kukenal, kamu istimewa, aku sayangi betul. Makanya kelanjutannya, sebab itu aku akan menghukum kamu. Tapi kan bukan cuma main aku akan menghukum kamu. Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Itu ada di pasal 2. Ini kan kita baca pasal 3. Ada di pasal 2. Semua kesalahan orang Israel. Karena itu aku akan menghukum kamu. Jadi saudara orang percaya, saudara di dalam Tuhan, saudara ditebus oleh Tuhan, saudara ditebus dari masa lalu yang hancur-hancuran, saudara menjadi umatnya Tuhan, anaknya Tuhan, tapi bukan berarti bisa jadi anak Tuhan seenaknya aja saudara. Paulus mengatakan jangan pergunakan keselamatan yang kau terima itu untuk hidup sembarangan. Jangan pergunakan kemerdekaan yang engkau dapatkan itu untuk hidup sembarangan. Tidak bisa begitu saudaraku. Sebab itu, kembali lagi kata-katanya, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Sebab itu tuh maksudnya sebab mereka hidup dan tinggal di dalam dosa. Saya nggak bicara mengenai kelemahan yang kita jatuh, kita bangun lagi, kita bertobat. Bukan. Tidak ada orang sempurna di sini, betul? Saya juga tidak sempurna. Jadi saya bisa berbuat dosa, tetapi saya jatuh, saya berbuat dosa, saya sadar, saya bertobat, saya balik lagi, saya bangun lagi. Ini berbicara mengenai orang yang bukan jatuh dalam dosa, tapi tinggal. Bahkan enjoy hidup di dalam dosa. Mereka yang hidup dan tinggal di dalam dosa, mereka akan menerima penghukuman. Justru karena mereka umat perjanjian.
Karena mereka umat pilihan. Jadi bisakah saudara mengerti bahwa sebagai umat perjanjian, umat pilihan, dosa-dosa yang sengaja mereka hidupi dan lakukan, ini menjadi pengkhianatan mereka kepada Tuhan. Pengkhianatan mereka terhadap ikat janjinya Tuhan. Sehingga mendatangkan hukuman. Saya describe sedikit lagi mengenai dosa orang Israel ini. Di zaman Amos ini. Di Amos 2, di Amos 4. Ya, dosa-dosanya nih, saya coba jabarkan sebentar untuk saudara bisa mengerti dalam konteks aslinya. Dalam konteks Amos, dosa-dosa ini, dosa yang menindas orang miskin, menerima suap, melakukan ibadah palsu di Betel dan di Gilgal. Artinya begini, yang pertama ibadah palsu itu sinkretisme itu. Dicampur aja semua. Saudara, ada satu negara yang saya tahu, begitu gampang terima Yesus, tapi ternyata Yesus itu cuma satu dari 1.000 atau 10.000 atau 100.000 dewa mereka, yaitu Nepal. Saya pernah ke Nepal, ya, dan saya pernah berbicara dengan misionaris kita di Nepal, dan dia mengingatkan saya, jangan sekedar nginjilin orang untuk terima Yesus. Gampang banget orang Nepal terima Yesus, tapi kalau kita nggak hati-hati, mereka akan terima Yesus cuma sebagai, kan Yesus beri hidup yang kekal, kenapa nggak mau? Yesus beri berkat, kenapa nggak mau? Sebagai satu dari dewanya yang lain. Dewa saya udah 999, tambah satu yang namanya Yesus jadi 1.000. Begitu. Nah inilah yang dilakukan oleh mereka. Itulah sinkretisme saudaraku. Ibadah palsu. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam Amos 4 dikatakan mereka tuh kasih persembahan, persepuluhan, persembahan sukarela. Mereka kasih itu loh. Tapi persoalannya adalah mereka melakukan itu secara jasmani. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Makanya kata-kata saya adalah mereka melakukan ritual agama tanpa hati kepada Tuhan. Saudara memberi persembahan perpuluhan, kalau hati saudara jauh dari Tuhan, nggak ada gunanya saudara. Saudara memberi persembahan perpuluhan sebagai tanda penyembahan saudara kepada Tuhan. Itu sesuatu yang berarti. Saudara memberi persembahan perpuluhan saudara kepada Tuhan, memberi uang saudara ke rumah Tuhan sebagai gambaran hati saudara yang mengasihi Tuhan. Itu sesuatu yang benar. Dan ini yang dilakukan mereka. Mereka berikan persembahan, mereka beri perpuluhan, bahkan mungkin besar karena mereka dalam keadaan berkelimpahan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Satu ritual tanpa hati. Mereka dipenuhi dengan kemunafikan, ketidaktaatan, keserakahan. Dan penghukuman saudaraku merupakan ekspresi dari keadilan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kefasikan. Tuhan kita Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Dia akan hukum setiap kefasikan. Tinggal tunggu waktunya aja saudara. Penghukuman merupakan ekspresi dari keadilan Tuhan. Bukan tindakan sewenang-wenang, bukan. Tetapi wujud dari keadilannya yang konsisten dengan kekudusannya karena dia kudus. Tetapi penghukumannya selalu diawali dengan peringatannya. Ini yang terjadi. Inilah kenapa Amos berbicara. Kan waktu Amos bicara belum dihukum. Waktu Amos bicara masih makmur, masih berkelimpahan. Tetapi juga seringkali makanya jadi susah. Betul gak? Kalau keadaannya udah susah, keadaannya terpuruk, udah menderita, dikasih peringatan, cepatlah bertobat. Ini persoalannya, waktu peringatan diberikan, mereka lagi makmur, mereka lagi tidak berkekurangan, mereka lagi sehat walafiat. Tetapi penghukuman selalu diawali dengan peringatannya. Karena ini sebenarnya mencerminkan kasih Tuhan terhadap umat pilihannya. Karena tujuannya untuk ayo balik, ayo bertobat, ayo kembali kepadaku. Itu keinginan hati Tuhan. Nah, kembali ke konteks yang sebenarnya. Saudaraku. Amos ini bernubuat sekitar tahun 762 sampai 760 sebelum Masehi. Itu yang dia lakukan. Waktunya ya, 762 sampai 760 sebelum Masehi. Tetapi karena diremehkan, tidak dianggap, tidak dipedulikan, bangsa Israel terus hidup di dalam dosa, hukumannya betul-betul datang. Dan kehancuran Israel oleh Asyur ini terjadi pada sekitar 722 sebelum Masehi. 40 tahun kemudian.
baru terjadi. Dan hukumannya ya udah. Saudara tahu ceritanya kan, dibuang, hancur. Terus tempat-tempat ibadah mereka itu di Betel, di Gilgal, habis semua, habis sudah. Bahkan mereka diangkut, nggak tahu dilempar kemana-mana, habis. 40 tahun kesabaran Tuhan. Peringatan yang Tuhan terus berikan. Tetapi tidak dianggap oleh bangsa Israel. Dalam konteks perjanjian baru, itu ceritanya. Tapi sekarang mari kita kembali di dalam aplikasinya bagi kita dalam kehidupan kita. Dalam konteks perjanjian baru, saudaraku, prinsip ini berlaku bagi orang Kristen. Sebagai umat tebusan Tuhan yang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Setiap saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Kita ditebus untuk kita hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Kita ditebus bukan kita hidup semau-mau kita dengan hawa nafsu kita. Kita ditebus untuk hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Kita sudah ditebus, karena itu ayo kita sungguh-sungguh hidup sebagai umat tebusan dan jangan main-main dengan dosa. Saya ada percakapan yang baik kemarin. Kita kemarin somehow nonton Chelsea lawan, bisa ngobrol dengan anak saya pokoknya bertiga kita ngobrol. Terus somehow ada pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab lah ya. Bagaimana mengenai ini, begitu. Terus kalau responsnya gini, kalau menurut saya, gitu. Saya rasa, gitu ya. Loh, saudara, nggak bisa menurut saya, nggak bisa saya rasa. Apa yang firman Tuhan bilang, betul nggak? Akhirnya kita semua sadar bertiga. Saya, Joel dengan Noah tadi malam nonton Chelsea, saudaraku. Loh, ini nggak bisa cuma menurut saya rasa begini, gitu. Jadi nggak bisa juga karena kita mesti peduli sama orang. Kita nggak bisa bilang begini, LGBT itu nggak apa-apa, itu dosa, saudara. Mau bilang apapun, Alkitab bilang itu dosa. Terus transgender merupakan pilihan. Mau bilang nggak apa-apa? Mau bilang seluruh dunia bilang gitu, nggak peduli. Karena firman bilang, Tuhan bilang yang ada laki-laki dan perempuan. Kita punya ada tantangan menghadapi orang-orang, anak-anak kita yang dari luar negeri yang pulang ke sini. Dengan semua pikiran mereka bahwa kita punya hak. Gitu. Tapi kan ini bukan bicara mengenai itu kan. Firman Tuhannya bilang apa? Itu yang kita perlu tahu, itu yang kita perlu pegang. Jangan main-main. Tidak peduli kita udah ditebus. Jangan main-main, saudara. Jadi sebagai umat tebusan, sadari dan hargai hak istimewa kita sebagai umat tebusan Tuhan itu. Amin. Sadarilah siapa kita, identitas kita. Kita ini umat tebusan Tuhan. Kita dipilih Tuhan, kita dikasihi Tuhan melalui anugerah Tuhan. Ini merupakan hak istimewa luar biasa yang harus kita hargai untuk hidup. Kita hargai dengan hidup taat, hidup memuliakan Tuhan, hidup berbeda dengan dunia. Karena itu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak peduli apa yang dunia katakan, berapa banyak yang dunia katakan. Saya tidak peduli kalau seluruh dunia bilang transgender itu tidak apa-apa. Itu dosa berdasarkan Alkitab. Saya tidak peduli kalau dunia mau mengatakan ya gender itu pilihan. No, Alkitab bilang cuma ada laki-laki dan perempuan. Dan dari lahir Tuhan sudah tentukan dia laki-laki atau perempuan. Saya tidak peduli kalau seluruh dunia setuju dengan LGBT. Di sini banyak anak muda, oke? Saya harus berbicara ini karena ini firman Tuhan bilang. Karena ini bukan bicara mengenai apa yang menurut saya benar, apa yang menurut mayoritas benar, apa yang menurut orang banyak benar, pikir benar. Bukan, kita nggak cari suara mayoritas, apa yang firman Tuhan bilang, betul nggak saudaraku? Please, mari kita mengerti, karena kesalahan kita, karena kompromi kita di area ini dampaknya besar, kehancurannya besar nanti. Hidup berbeda. Karena kita umat tebusan. Karena kita istimewa di mata Tuhan. Karena itu ayo. Hiduplah sebagai umat tebusan. Jangan hidup mengikuti apa yang dunia katakan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Pegang itu, percaya itu, hidupi itu, saudaraku.
Dan mari poin yang berikutnya, kita menerima peringatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, kita tinggal dalam dosa, kita sadar atau nggak sadar, kita mungkin nikmati, tapi pasti akan ada peringatan. Kalau peringatan datang, mari saudaraku, lihat itu sebagai tanda kasih dan undangan Tuhan untuk kita bertobat dan berbalik. Amin. Bertobat dan berbalik. Saudaraku, peringatan Tuhan di dalam Amos 3 ayat 2 ini. Ya, ini kan merupakan respons terhadap dosa Israel. Tapi juga punya tujuan untuk mendisiplin mereka, mengembalikan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi mereka sesungguhnya, saudaraku. Jadi di dalam hidup kita ini kadang-kadang peringatan ini, kadang-kadang disiplin, bahasa perjanjian barunya disiplin ya. Lebih banyak pakai kata disiplin, Tuhan mendisiplin, Tuhan mensesah orang yang dianggapnya anak gitu kan. Ya kan? Bisa dalam bentuk kesulitan, kegagalan gitu ya. Bisa dalam bentuk konsekuensi dosa gitu ya. Mari kita lihat ini sebagai, saya tidak mengatakan semua masalah saudara itu karena dosa, enggak. Tetapi kalau saudara pasti tahu kalau ini peringatan Tuhan karena dosa, begitu ya. Entah kegagalan, kesulitan gitu ya. Lalu ya misalnya saudara mengalami konflik karena ketidakjujuran saudara mengalami kerugian, saudara serakah gitu ya. Itu kan peringatan tuh, begitu ya. Mari kita lihat ini sebagai panggilan Tuhan untuk ayo kembali kepada Tuhan. Ayo bertobat, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo bertobat, ayo kembali kepada Tuhan. Dan bertobatlah dengan segera terhadap peringatan Tuhan. Untuk kasus ini 40 tahun. Mereka pikir Tuhan gak hukum. Karena mereka begitu yakin kayaknya ini memang aku kan umat tebusan Tuhan. Tuhan udah keluarin aku dari Mesir loh. Dan memang betul kan? Tuhan keluarin mereka dari Mesir secara luar biasa loh. Betul kan? 40 tahun ditunggu sama Tuhan, enggak bertobat juga. Untuk kasus ini, datanglah kemudian penghukuman yang sesungguhnya. Mari bertobat segera. Jangan mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pertobatan selalu merupakan kunci untuk pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu saudara, poin yang terakhir. Karena Kristus, bersyukur atas penebusan Kristus. Karena Kristus telah menanggung hukuman dosa kita di kayu salib. Memberi pengampunan, memberi hidup baru sebagai anugerahnya bagi kita. Karena kita menerima anugerah itu, mari hidup di dalam anugerahnya. Tetapi terima dan hidup di dalam anugerahnya bukan untuk hidup dalam dosa. Bukan untuk hidup semaunya. Hidup dan menerima anugerahnya ini untuk kita hidup bagi Dia. Karena anugerahnya yang memampukan saudara hidup kudus. Bukan kekuatan saudara juga. Anugerahnya yang bisa membuat saudara mengalahkan kedagingan saudara, keduniawian saudara. Hiduplah di dalam anugerahnya. Pakailah anugerahnya ini untuk membuat saudara hidup dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan saudara kepada Tuhan. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Doa, baca Alkitab, komunitas orang percaya. Bangun saudara. Kita perlu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita udah ditebus Tuhan. Dan mari kita bagikan kabar baik ini kepada orang lain juga. Bahwa hanya Yesus jawaban atas semua permasalahan saudara. Saudara, jika Yesus bukan satu-satunya jawaban untuk keselamatan saudara, saudara bisa gak perlu beritakan Injil. Karena kan ada yang lain. Nah ini kebenaran firman Tuhan bilang cuma Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Makanya kita perlu beritakan saudaraku. The cost of rejecting God. Ini tema kita hari ini. Harga yang harus dibayar karena menolak Allah. Yang sesungguhnya yang terjadi. Oke, saya tahu khotbah saya udah mau selesai. Sedikit lagi, ini klimaksnya saudara. Karena harga yang harus dibayar karena menolak Allah. Apa yang dibayar? Harus dibayar. Yang terjadi, harga yang harus dibayar karena menolak Allah. Yesus
mati di kayu salib buat kita. Karena dia gak mau kita dihukum sesungguhnya. Itu kenapa dia mati di kayu salib buat kita. Bagaimana respons kita? Yuk bertobat. Yuk terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yuk hidup berpadanan dengan apa yang dia lakukan buat kita. Hasilkan buah-buah pertobatan itu. Ingat saudara, akhirnya harga yang harus dibayar karena menolak Allah itu dibayar oleh Yesus dengan dia mati di kayu salib buat kita. Tidakkah itu cukup untuk membuat kita komit, aku mau mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. Enggak peduli apa yang terjadi. Karena dia mati buat dosa dan pelanggaran kita. Yang terakhir, tadi udah ngomong terakhir, ini betul-betul terakhir saudara. Jangan pernah anggap sepi, anggap remeh kasih karunia Tuhan. Betul Tuhan penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia, betul. Saudara setiap kali berdosa, bertobat Tuhan pasti ampuni. 70 kali 7 aja diampuni. Saudara pun selalu berdosa, bertobat, diampuni. Tapi bertobat, jangan pernah anggap sepi, remehkan kasih karunia Tuhan. Roma 2 ayat 4. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Bisakah saudara lihat siapa Tuhan kita? Tuhan itu kaya dengan kemurahan, kaya dengan kesabaran, kaya. Dia begitu lapang hatinya bagi kita. Tapi jangan anggap sepi itu. Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Jangan abaikan Tuhan dan firman-Nya. Jangan abaikan kebenaran firman-Nya dengan membangun opini sendiri. Aku berdoa kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan mau mentaati Tuhan. Bukan sebagai peraturan, satu keharusan. Tapi kami mau mentaati Tuhan karena Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kami. Ya saudaraku, ini yang Tuhan katakan mengenai kita, mengenai saudara dan saya. Saudara adalah buatan tangannya, umatnya, milik pusakanya. Terima kasih kami adalah buatan tangan Tuhan. Kami umat Tuhan. Kami milik pusaka Tuhan. Biar kebenaran ini bisa terendap di dalam hati kami. Untuk kami senantiasa hidup. Takut akan Tuhan. Mengingini Tuhan. Dan bergairah hidup bersama Tuhan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pakai kesempatan sebentar jika saudara dengar firman ini dan saudara tahu ini waktu saudara untuk bertobat. Mari bertobat. Saya ingin beri kesempatan kepada saudara. Mari bertobat. Mari berbalik kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, ampuni aku berdosa. Ampuni aku tinggal di dalam dosa. Ampuni aku hidup di dalam pengertian yang salah. Dengan filsafat dunia. Aku bertobat, aku mohon ampun. Aku kembali kepada Engkau, aku kembali kepada firman-Mu. I'm coming back. Kami datang pulang kembali kepadamu Tuhan. Dan saya melihat dengan mata rohani saya, bagi saudara yang melakukan pertobatan pada pagi ini, Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar dan tersenyum, siap untuk merangkul saudara, menerima saudara, memeluk saudara. Anak laki-laki dan perempuan kesayangannya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau menyambut kami hari ini dan seterusnya. Biar setiap kami hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, mengikuti Tuhan seumur hidup kami. Apapun juga harga yang harus kami bayar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Tuhan berkati.